Dari 2024 ini persoalan, bukan zamannya Pak Gubernur, ini pun warisan masalah sebenarnya. Dan sekarang petani singkong sudah tidak terdengar lagi jeritannya. Seperti apa nih Pak Gubernur sih? Sebenarnya kalau secara nilai ekonomisnya, singkong ini meskipun banyak, salah satu komoditas yang tapi harus ada yang mengalah. Ya, keren sih bro, gitu. Petani mengalah kepada industri untuk tidak buru-buru menaikkan harga November, Desember, Januari, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Pemprov Lampung dalam, kan yang dituntut sekarang produktivitas singkong. Kalau kemarin katanya 7,9 juta data BPS ya, ini Pak Gub. Jadi ini yang akan kita lakukan atau bersama pabrik? Intinya begini, petani tidak akan bisa meningkatkan produktivitasnya sendiri. Pemerintah juga tidak akan bisa membantu petani sendiri. Nah, berarti kan, dan saya baca-baca banyak beberapa petani singkong juga mulai mengalihkan komoditasnya. Apakah itu juga bertabrakan dengan misi sebenarnya kita? Begini, pada akhirnya semua komoditas itu ada waktunya dan ada tempat yang cocok. Dari 1 tahun kepemimpinan Pak Gubernur dengan Ibu Jihan sebagai Wakil Gubernur, itu ada 2 PR yang memang menjadi PR besar Pak Gubernur. Kalau kemajuan sudah banyak yang bilang gitu. Tapi yang mengenai 2 PR ini yang harus mungkin jadi concern Pak Gubernur di tengah orang ibu-ibu ke pasar jatuh kayak itu, mau ke pulang pengajian malam-malam jatuh, ya, itu kan ya lumayan menyakitkan lah bagi kita sebagai pemerintah yang harus nggak bisa nolong itu. Iya. Jalan ini dibenerin, terus punya anak kecil baru lahir. Iya. Kalau jalannya itu terus tahun depan sudah rusak, maka sampai umur 20 tahun anak ini ngeliatin jalan rusak terus. Kalau dulu orang Lampung malu karena provinsinya jalannya rusak, gua ke depan pengen buat orang Lampung bangga karena jalannya paling bagus, Pak. Amin, amin. Itu jadi spiritnya itu kan. Gue pengen orang Lampung ngomong kemana, kampung gue dong beton. Kan keren. Meskipun Pak Sekda kemarin diwawancarai bahwa itu bentuk penyegaran biasa dalam kotanya, itu formalitas. Tapi saya yakin itu karena memang PAD yang belum capai targetnya. Dan tapi itu harus didukung karena langkah-langkah salah satu untuk mencapai itu kan tetap SDM harus diganti dan juga sistem strategi yang harus diterapkan untuk mengejar PAD itu mencapai target. Nah, strateginya seperti apa Pak Gubernur? Karena kan tidak mungkin mau 2 kali tidak capai target nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Rilis TV, jumpa lagi bersama saya Wira Hadi Kusumah dalam program Wira Corner. Tapi pun, kali ini tamu dalam Wira Corner adalah pemimpin kita, pemimpin Provinsi Lampung, Kepala Daerah Provinsi Lampung, Bapak Rahmat Mirjani Jausal. Terima kasih sama-sama. Pak Gubernur sudah meluangkan waktunya dalam program Wira Corner. Dan Pak Gubernur, saat ini Pak Gubernur hampir genap 1 tahun menjabat sebagai Gubernur Lampung bersama Ibu Jihan Nurlela sebagai Wakil Gubernur Lampung. Dan dalam perjalanannya banyak beberapa kemajuan-kemajuan yang sudah ditorehkan oleh kepemimpinan Pak Gubernur di Pemprov Lampung, meskipun dalam kondisi fiskal yang awalnya cukup mengkhawatirkan, tapi ekspektasi masyarakat terhadap Pak Gubernur dibuktikan dengan kepuasan kinerja Pak Gubernur di 100 hari kerja. Setelah itu kepercayaan masyarakat yang hampir 83% kepada Pak Gubernur untuk memimpin Provinsi Lampung ini. Dan di awal pemerintahan terdapat warisan utang juga 1,8 triliun dengan kas hanya 400 miliar, tapi dalam perjalanannya alhamdulillah ada beberapa kemajuan-kemajuan yang memang sudah ditorehkan oleh kepemimpinan Pak Gubernur dan Ibu Jihan dalam setahun memimpin Lampung ini.
Dan yang paling ingin saya soroti adalah mengenai bagaimana solusi Pak Gubernur dalam mengatasi kemarin ribuan petani singkong yang menjerit mengenai harga singkong yang anjlok, dan ini yang menurut kami juga menjadi perhatian yang harus diungkapkan ke publik, bagaimana sih ini dampaknya dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Gubernur dalam menaikkan harga singkong dan menetapkan harga singkong. Dan ini baru di zaman Pak Gubernur nih, mungkin sudah singkong ditetapkan harganya langsung oleh Pak Gubernur, dan juga tapioka juga sekarang ini. Bisa cerita sedikit nggak Pak Gubernur, dari 2024 ini persoalan, bukan zamannya Pak Gubernur, ini pun warisan masalah sebenarnya, dan sekarang petani singkong sudah tidak terdengar lagi jeritannya. Seperti apa nih Pak Gubernur singkong? Ya, thank you. Jadi memang singkong ini unik. Sebenarnya kalau secara nilai ekonomisnya, singkong ini meskipun banyak, salah satu komoditas yang secara apabila dibandingkan dengan jumlah lahan yang kita tanam singkong, sebenarnya singkong bukan komoditas yang menyumbang ekonomi terbesar di komoditas pertanian kalau dibandingkan dengan lahannya. Kalau nggak salah hanya 8 triliun ya untuk 500 ribu hektaran gitu. Beda dengan jagung dan padi, dia di atas 15 triliun tapi lahannya cuma 350 dan 250 ribu hektar. Tapi ya singkong adalah sejarahnya Provinsi Lampung. Udah ada dari ratusan tahun yang lalu, dan masyarakat Lampung ini ya, suka banget dengan singkong ya. Maksudnya memang sudah kultur kita itu sudah chemistry-nya sudah pas dengan singkong. Jadi meskipun ada komoditas yang bagus dan lain-lainnya, kita sukanya singkong, begitu. Singkat cerita, 60 tahun yang lalu kita sudah mulai berdirilah industri singkong. Dari situ industri tapioka ya, industri tapioka. Dari situ ternyata cocok dengan warga, masyarakat Lampung mulai banyak nanam singkong. Singkat cerita, 2024 hampir 500-an ribu hektar sebenarnya singkong di Lampung, hampir 700 ribu kakak yang nanam singkong, dan ada pabrik 72 gitu. Itu menjadikan Lampung itu produsen tapioka terbesar, mungkin hampir 60-70% tapioka Indonesia itu dari Lampung. Begitu juga singkongnya, 60-70% dari Lampung. Dan Indonesia sendiri adalah nomor 4 di dunia untuk tapioka. Jadi posisi Lampung ini sangat strategis. Nah, berkaitan itu, masalahnya singkong ini selama ini kan 90% selalu dipakai untuk diambil oleh industri tapioka, kebutuhan industri tapioka. Sehingga memang kendalinya itu ada di industri tapioka. Nah, tapioka sendiri ini bukan barang jadi kan, bukan barang langsung konsumsi, bukan barang langsung jual, atau bukan ini barang yang hanya memproses singkong menjadi tapioka, kemudian tapioka lagi dijual ke seluruh industri yang paling banyak kan industri kertas, industri makanan dan lain-lain. Dan pasarnya ini dunia. Pada akhirnya tapiokanya Lampung ini berkompetisi dengan tapiokanya Thailand, tapiokanya Vietnam, dan tapiokanya ya, bermacam-macam. Karena ada kompetisi di Asia Tenggara di dunia gitu, maka ketika kompetisi ini yang murah yang menang. Nah, di sini mulai ya, pemerintah nggak pernah, menurut saya tidak pernah menelateni lah ya, bagaimana kita bangga dengan singkong kita bangga dengan banyaknya pabrik kita, tapi kita tidak pernah melihat posisi singkong dan tapioka, daya saing kita bagaimana di pasar dunia gitu. Sedangkan Thailand, Vietnam, ini dia benar-benar telateni lah pemerintahnya. Dibuat puluhan tahun lalu, dibuat hubungan yang baik antara petani dan industri. Dengan universitas di dua negara ini kan gitu. Sehingga yang terjadi mereka lebih kompetitif, 1 hektar tanah lebih tinggi produksinya, gitu. Nah di Lampung, saya bilang Indonesia ya, itu adalah Lampung kalau singkong itu tidak punya peningkatan daya saing, gitu. Industri jalan sendiri, petani jalan sendiri. Ketika industri butuh banyak, ya kan, maka petani ini bukan didorong untuk meningkatkan produktivitas, tapi didorong untuk memperluas lahan, gitu. Lahan, itulah kenapa lahan kita
banyak, iya. luas, cepat luas, tapi tidak tingkat produktivitas. Sedangkan kalau di negara lain dia sudah dari awal tingkatkan produktivitas. Gitu. Singkat cerita, akhirnya impor ekspor kan berjalan terus. Kadang kita impor, kadang kita ekspor, begitu juga sesuai dengan harga kan. Singkat cerita, pasar dunia tiba-tiba turun pasca Covid gitu kan. Nah, gitu. Permintaan sedikit sehingga harga jadi jatuh sekali. Di Thailand dan Vietnam pun tertekan. Tapi yang paling tertekan adalah di Lampung. Kenapa? Karena produksi kita kecil. Begini, di sini harga Rp600 kalau dia panen 20 ton, harganya dapat 12 juta ya toh. Sekali panen. Kalau dibagi rata-rata kan cuma nyampe 1 juta per bulan. Tapi di sana dia bisa 35 ton, bisa 40 ton, bisa dapat 20-25 juta. Gitu. Jadi petani di sana lebih bisa menahan harga dibanding petani kita. Akhirnya ngejerit gitu. Jerit, petani marah. Apakah ini pertama kali di Lampung? Bukan ternyata gitu. Saya lihat historical ya gitu. Memang beberapa kali ya harga jatuh, petani marah. Iya. Adem lagi. Petani jatuh, harga mana? Adem lagi. Terus kita juga harga tergantung dengan pasar dunia. Ketika harga naik, iya kan? Itu semua nanam. Ketika jatuh, petani marah gitu. Nah, ini yang nggak pernah ini. Nah, petani jalan sendiri, industri jalan sendiri, gitu. Singkat cerita, selama Februari kemarin pasar dunia tapioka lagi turun, ribut semua. Ya, industri bilang, kami kalau beli seharga pasar rugi. Petani juga lebih bilang, kalau kami nggak dibeli segini ya kami mati. Yang satu rugi, yang satu mati kan udah jelas. Kita harus pihak siapa kan? Kita pihak yang gitu. Udah akhirnya ya ini proses yang lama lah. Saya bicara dengan petani, bicara dengan industri, ya sama-sama harus ini. Akhirnya ya kita harus diberi waktu untuk memperbaiki ekosistem industri singkong kita gitu. Nah, nggak bisa waktu ini di bagian cara memperbaikinya, kita harus bisa punya waktu untuk meningkatkan produktivitas. Caranya apa? Caranya kita harus stop impor. Kita harus tertutup dulu ya dari dunia luar supaya harga kita nggak diapa-apain dulu. Nggak ada intervensi dari luar gitu. Berjuanglah petani. Ini sebenarnya impor ini kepentingan industri loh, bukan kepentingan petani. Tapi petani sadar. Dia nggak langsung marah ke pabrik gitu. Dia bisa kita sadarkan bahwa ini karena masalahnya impor. Dan saya senang sekali karena petani berjuang bersama saya untuk menutup keran impor. Padahal ini adalah harusnya kepentingannya industri. Tapi petani kita di Lampung sudah sangat sadar bahwa harganya mereka itu bukan karena pabrik yang nggak mau beli, pabriknya rugi. Berarti harus stop impor. Marah tuh, demo ke sana, demo ke sini. 4-5 kementerian kali udah demo sama petani-petani singkong kita. DPR semua udah pernah didatangi. Singkat cerita, mendapat perhatian presiden. Presiden perintahkan tutup impornya. Begitu tutup impor, ya akhirnya kita tidak terpengaruh lagi oleh tapioka luar negeri. Nah, disitulah baru kami bisa naikin harga. Gitu. Awalnya nggak mau, cuma akhirnya saya bicara ya, kalau memang nggak bisa naik ya, dengan segala hormat ya saya akan, dan sudah sepakat sama petani singkong waktu itu, ya sudah kalau nggak, kita kan daripada mati nanti, lebih baik ganti tanaman sekarang, gitu. Tanaman sekarang, udah dihitung-hitung sama petani nih. Kalau mereka rugi sekarang, mereka ganti tanaman jagung, ya. 6 bulan kemudian mereka sudah panen jagung, ya. Udah ada obatnya. Gitu. Udah setuju gitu. Kira-kira ya pabriknya sudahlah biarin mati. Tapi datang lagi pabrik, kasihan juga, Pak. Gitu. Total pabrik kita ada 72. Kalau satu pabrik 300 orang yang bekerja, berarti hampir 22.000 tenaga kerjanya. Banyak sekali tenaga kerja. Gitu. Investasi di sana puluhan 20 triliun lebih industri kita. Kalau ini sampai pabrik industri mati gitu, kolaps, pengangguran pengangguran bertambah, udah gitu, ekonomi juga turun dan lain-lain. Akhirnya ketemulah kesepakatan, kita akan naikkan gitu, tapi tidak sesuai dengan arahan Kementerian Pertanian. Waktu itu dia minta naikin potong 15%, kita kasih waktu 2 bulan
untuk pabrik menyerap dan pabrik menaikkan harga tapioka nasional. Nah, singkat cerita di bulan November, Oktober ditutup, November itu sudah mulai harga naik. Cuma di dalam perjanjian itu kan Januari sudah harganya potongan 15% gitu. Nah, ini chapter 1 nih sebenarnya. Oh, chapter 1 ya. Chapter 1. Chapter 2-nya ada lagi. Ada lagi. Kalau kemarin petani dengan pabrik udah damai, udah udah kompak. Chapter 2-nya apa ini ya? Chapter 2-nya pabrik dengan end user. Oh, Tapioka ini kan nggak jadi barang jadi, dimakan oleh pabrik. Diambil oleh pabrik kayu, pabrik makanan, pabrik penyedap, pokoknya macam-macam lah gitu. Ini mereka belum mau naik. Ya, ini jadi sebenarnya sekarang ini memang masih, tapi bukan di Lampung chapternya, di nasional. Di nasional ini yang kami lagi perjuangan. Insya Allah kemarin bisa ada pertemuan, business matching dan lain-lain. Ya mudah-mudahan harga baru akan terbentuk, harga naik karena ada kesepakatan. Saya minta kasih saya waktu 1 tahun maksudnya, atau 1 tahun atau 2 kali masa tanam untuk kami meningkatkan produktivitas petani. Kalau produktivitas petani udah naik, ya harga juga akan bagus kan, harga juga akan bagus. Ya, tapi harus ada yang mengalah. Ya, keren sih bro, gitu. Petani mengalah kepada industri untuk tidak buru-buru menaikkan harga. November, Desember, Januari, ya kan? Iya kan? Industri, ya kan, mengalah kepada industri yang lain untuk petani untuk membeli dulu, meski harganya belum bisa masuk harganya, gitu. Nah, si end user kami minta mengalah untuk mengambil tapioka industri agar kami bisa memperbaiki produktivitas petani. Ekosistem ini harus inklusif. Gitu. Kita ingin ke depan semuanya berkaitan, petani, industri, dan end user sampai barang jadi itu harus berkaitan. Jadi begini, pertumbuhan ekonomi itu bukan sektor primer atau komoditas yang mendorong industri, gitu. Tapi industri yang menarik sektor komoditas. Petani itu nggak bisa ngedorong industri supaya bangkit, tapi industri itu menarik petani supaya naik, gitu. Nah, yang mengaitkan antara seluruh supply chain, seluruh rantai ini kan ya harus pemerintah, gitu. Nah, kebetulan kalau singkong, tadi gua bilang 70% lah nasional itu di Lampung, ya nggak mungkin, jadi noisy ya, ributnya itu ya pasti cuma di Lampung. 38 provinsi itu nggak ribut, karena cuma ada di Lampung maksimal. Jadi ya pasti kita harus mendorong itu ya kita sendiri, gitu. Intinya kalau bukan kita nggak akan ada yang provinsi lain nggak akan. Ya, saya melihatkan perjuangan Pak Gubernur kala itu, karena singkong kan menjadi trending topik lah di Lampung kala itu, dan petani berkali-kali demo, makanya pers mengikuti lah. Saya juga mengikuti pemberitaannya. Pak Gubernur sempat rapat dengan Menko Pangan, dengan Menteri Pertanian, tapi diserahkan lagi sama Gubernur. Disuruh udah itu Pak Gubernur berjuang juga ke Menteri Perdagangan sehingga keluar lartasnya impor kan, lewat Menperin, dan alhamdulillah ubi kayu menjadi salah satu komoditas yang dilarang untuk diimpor. Kala itu Pak Gubernur melakukan audensi ke menteri-menteri itu ya Pak Gubernur. Ya, kita ngasih penjelasan gitu. Kita masih penjelasan karena kalau nggak ada itu ya petani kita bukan rugi, mati, gitu. Kalau jadi gini, Pak, kalau petani singkong kita pindah semua ke jagung, nih ya, yang korbannya, maka tidak ada tapioka di Indonesia. Ya, ketika nggak ada tapioka di Indonesia, gitu, maka tapioka kita akan impor. Ya, ketika tapioka kita akan impor, kita akan dikendalikan oleh negara luar. Yang kedua, tapioka ini baru turunan pertama. Turunan keduanya ini adalah komoditas industri impor semua sekarang ini. Ada glukosa, fruktosa, ada beberapa chemical, itu semua turunan dari tapioka. Nah, ini kalau kita kuatkan, maka di Lampung ini akan ada turunan-turunan industri lainnya dari tapioka, sehingga ekonomi kita tinggi, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemprov Lampung dalam, kan yang dituntut sekarang produktivitas singkong. Kalau kemarin katanya 7,9 juta data BPS ya, ini Pak Gub. Jadi ini yang akan kita lakukan atau bersama pabrik? Jadi memang data kita ini, jadi saya ketika data baru dilantik, yang pertama ketika saya dilantik,
case masalah singkong ini bukan di Pemprov lagi, sudah ditarik pemerintah pusat waktu itu. Makanya saya banyak Ke pusat. pusat di sana kan gitu. Urusan singkong ini di Lampung ini diserahkan ke saya itu ya artinya memang benar-benar tanggung jawab Gubernur Lampung itu bulan Oktober itu. Ketika dimulai itu aja. Sebelumnya itu baru lagi diambil pemerintah pusat, itu pertama. Yang kedua gitu, pendataan ekosistem singkong kita ini nggak 100% valid gitu. Menurut BPS kita 7,9 juta ton. Tapi kita itu kan ngukur lahan yang ditanami singkong. Iya. Tapi kita tahu sendiri Lampung. Iya. Di masjid ditanam singkong, di pinggir jalan, Pekarangan rumah. di pekarangan rumah singkong, pinggir kali tanam singkong, yang pembatas tanah tanam singkong, semua yang bisa dicolok jadi tanam singkong. Jadi singkong. Itu banyak loh Pak. Itu sangat banyak gitu. Sehingga ada data-data yang salah. Pabrik pun itu dari 72 itu terdata cuma berapa. Sehingga nah kami dalam waktu 2 bulan 3 bulan tuh saya berjuang untuk memastikan data-data itu yang dibantu sama satelitnya Santung ya waktu itu untuk matret ada berapa sih singkong se-Lampung. Dari situ bisa ketahuan detail gitu. Berapa total produksi lahan singkong? 500.000 ya? Iya, intinya kita sangat banyak ya. Meski di kanan kiri ada padi, ada jagung, semangat masyarakat Lampung untuk menanam singkong seandainya itu harganya bagus, masih semangat. Masih semangat ya. Ini yang kita akan coba bagaimana kita tata dengan baik. Dan yang kedua juga kita ini kan untuk urusan singkong ya ubi kayu, kita kan baru satu produk turunan Pak, baru tapioka. Diversifikasinya banyak banget, ada etanol, ada mokaf, dan semua teman-teman sekarang lagi mencoba bagaimana membuat diversifikasi itu. Gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Ada industri yang ingin membuat bibit unggul atau apa seperti apa? Oh iya, gimana tadi ya? Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas? Jadi begini. Kita sharing ada sharing the value, ada kita sharing tanggung jawab ya. Intinya begini, petani tidak akan bisa meningkatkan produktivitasnya sendiri. Pemerintah juga tidak akan bisa membantu petani sendiri. Apalagi Provinsi Lampung nggak ada duit kan gitu. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat sudah membuat pupuk singkong ini menjadi pupuk subsidi. Ini akan meningkatkan produktivitas juga. Masalah yang paling penting kita sekarang adalah kita nggak ada bibit unggul. Bibit unggul yang acinya banyak lah, besar gitu. Nah ini kita bekerja sama, bagaimana pemerintah bekerja sama dengan perusahaan, industri, bekerja sama dengan akademisi gitu. Dalam waktu dekat ini akan membuat Unila dan BW ya akan membuat Cassava Center pertama di Indonesia. Yang tugasnya bagaimana membuat bibit-bibit paling unggul sehingga produksi petani itu naik jadi kalau bisa 2 kali lipat. Itu. Sehingga ketika produksi naik 2 kali lipat, harga kita bagus, produksi kita bagus, daya saing kita kuat. Gitu. Sehingga tapioka kita bisa menang. Itu lokasinya di mana itu? Mungkin Unila kali. Di Unila. Ya, Cassava Center namanya. Cassava Center. Jadi kita mau riset. Itu lewat pusat juga nanti itu? Kebetulan ini program kerjasama antara perusahaan dengan akademi, dengan universitas. Gitu. Dengan Bappenas juga. Dengan Bappenas juga. Gitu. Jadi selain menciptakan bibit unggul, termasuk juga meminta perbankan untuk membantu petani juga. Ya, semua SOP juga kita ya termasuk penyuluh-penyuluh. Kan pernah ada penyuluh singkong ya. Kita akan bentuk atau kita akan tambah tugas ya. Setiap kecamatan itu ada penyuluh singkong. Ya intinya kita mau dalam 1 tahun ini kita harus ningkatin produktivitas petani singkong kita. Kalau nggak nanti yang di end user nggak kuat nahan kompetisinya. Gitu. Nah misi Pak Gub untuk menaikkan produktivitas ini, saya melihat ada bertabrakan juga dengan kebijakan Menteri Pertanian yang alih komoditas Pak Gub, dari padi gogo, jagung dan tebu. Itu yang ada program itu di Kementerian Pertanian. Nah, berarti kan dan saya baca-baca banyak beberapa petani singkong juga mulai mengalihkan komoditasnya. Apakah itu juga bertabrakan dengan misi kita? Sebenarnya begini, pada akhirnya semua komoditas itu ada waktunya dan ada tempat yang cocok. Gitu. Jadi kita akan ingin di Lampung ini mana yang paling cocok buat lokasi, buat tempat, buat waktu yang memberikan nilai tambah paling banyak bagi petani ditanamin komoditas itu. Ada yang pengairannya bagus. Kalau ditanamin singkong ya sama aja. Lebih baik dia ditanamin padi bisa IP 2 atau 3.
atau bisa ditanamin jagung ya. Jadi disesuaikan dengan karakter wilayah, kultur ya kan, kultur ya, rekan-rekan dari ya yang ada yang hobi nanam padi ada ya silakan. Tapi intinya semua yang kita tanam ya kita usahakan itu mendapatkan hasil yang maksimal bagi orang yang menanam gitu. Nah, program padi gogo, program bagi jagung, program tebu, program itu akhirnya menjadi ya kalau petani kan udah tahu, wah tanah saya cocok buat ini. Ya, kalau harganya bagus semua ya mereka ya yang enak aja mereka gitu. Yang penting kita hamparan Provinsi Lampung ini bermanfaat semua bagi masyarakat secara maksimal. Nggak ada yang karena terpaksa menanam gitu. Ya berarti kan keputusan Pak Gubernur mengenai harga singkong 1.350 itu dengan repaksi 15% itu berlaku tanggal 20 Januari dan sekarang masih berlaku repaksi 20% kan Pak Gubernur. Nah, imbasnya kalau kami lihat sekarang ini harga tapioka juga cukup baik dari 5.000 awalnya saat terpuruk itu 5.000 itu ini naik jadi 7.500 ya. Nah ini reaksi dari pabrik-pabrik juga sangat baik seperti ya kalau pabrik ya berapa dia produksi dia jual. Cuman nih yang marah kan yang ngambil 7.000 tadi yang ngambil 5.000 ngambilnya 7.500. Oh iya mereka berdua tadi ya. Iya mereka bilang ya kami ini pasarnya ekspor, kami bersaing dengan ya kertas Indonesia, bersaing dengan kertasnya Cina, bersaing dengan kertasnya Thailand ya. Kami kalau ambil tapiokanya mahal-mahal, kami kalah, tutup pabrik kami kira-kira. Satu industri bisa 50.000 tenaga kerjanya. Yang pabrik makanan ya, kami ekspor, kalau kami tapioka mahal, kami menang makanan kami. Kan yang begitu-begitu kan. Ya akhirnya ya harus saling mengalah lah gitu, harus tapi ya ketika dihadapkan ya kalau enggak ya gitu. Tapi pabrik maunya berapa angka? Pabrik mana nih? Seluruh ya rata-rata pabrik kalau maunya berapa tapioka? Kalau pabrik maunya tapioka tinggi. sama petani udah maunya sama setinggi ya. Nggak ada harga, ada range kan, ada harga yang apa ya yang pas lah buat ini yang lagi di share lagi diukur gitu, dan itu tentunya nggak bisa dilepas juga ke market, harus ada intensif. Makanya kemarin Menteri Perdagangan itu memberikan bagaimana mendorong untuk memberikan intensif. Mereka juga kemarin bicara kalau diberi intensif mereka akan semangat untuk membantu petani di Lampung gitu. Bagi gini, kebutuhan bibit singkong di Lampung untuk satu kali masa tanam itu kan 200 miliar kan, mahal lah gitu. Mahal ya? Iya, 100 miliar sekitar gitu. Itu yang harus kita solusikan. Kalau mau bibit unggul ya, selama ini kan petani nggak pernah pakai bibit unggul. Tapi itu kan investasi balik lagi. Iya, gitu. Dan dalam perjalanannya juga kan ada pergerakan harga yang meningkat, dan ini yang petani juga mungkin bersyukur pastinya dengan kenaikan ini, dan pabrik juga tidak keberatan dengan membeli itu. Ya pemerintah pun juga harus akhirnya jadi gini, kalau mau dilihat ruginya, paling rugi itu bagi pemerintah ya. Itu kalau komoditas kita itu singkong tadinya. Gitu. Kenapa? Ini salah satu bicara saya dengan industri. Yang mobil yang bawa singkong ini kan misalnya 20 ton, harganya 600 perak. Jadi satu mobil barangnya bawaannya 12 juta, 20 ton. Keliling-keliling jalan Lampung, rusak semua jalan. Jagung itu 5 ton, 5 ton, harganya berapa ribu. Jadi satu mobil yang 5 ton, isinya 20 juta, nggak ngerusak jalan. Keliling-keliling Lampung. Jadi kalau bagi jalan yang ngerusak ya mobilnya singkong. Gitu. Tapi ya sekali lagi masyarakat kita cocoknya di singkong ya mau diapain, kita harus siapkan gitu. Makanya jalan dibetonin, dikuatin gitu. Saya juga bicara sama industri. Kalau kalian naikin harga, kan jalan saya betonin. Kalau jalan saya betonin, kalian juga transportasinya tetap murah. Daripada saya paksa pakai odol ya kan, harga logistiknya kan mahal, harga petani juga turun nanti, kira-kira begitulah. Jadi ada negosiasi 3 arah. Nah itu pembicaraan mengenai singkong ini Pak Gubernur, dan alhamdulillah semoga apa yang dicatatkan Pak Gubernur itu tercapai, diijabah Allah dan bisa terrealisasi. Nah tadi
yang menarik menurut saya itu jalan dikelilingin, rusak. Nah, saya melihat bahwa dari 1 tahun kepemimpinan Pak Gubernur dengan Ibu Jihan sebagai Wakil Gubernur itu ada 2 PR yang memang menjadi PR besar Pak Gubernur. Kalau kemajuan sudah banyak yang bilang gitu, tapi yang mengenai 2 PR ini yang harus mungkin jadi concern Pak Gubernur di tengah TKD dipangkas 560 miliar, 580 atau yang miliar, dan DAU itu dipangkas, dan Pak Gubernur harus berjibaku lagi. 2 PR ini PR besar infrastruktur dan peningkatan PAD. Karena PAD kemarin kan hanya 79% kan terrealisasi, dan pertama infrastruktur Pak Gubernur. Infrastruktur yang memang ini kan berdampak luas juga dengan peningkatan produksi tadi, petani tadi, yang memudahkan mereka untuk mendistribusikan komoditasnya. Nah, infrastruktur jalan ini meskipun di tengah fiskal yang saya sebut kemajuan, kenapa? Tengah fiskal yang 2025 itu juga cukup memprihatinkan menurut kami. Tapi Pak Gubernur sudah bisa menaikkan 1,17% atau mantap, jalan mantap. Nah, di 2026 ini kan fokus Pak Gubernur tentu harus infrastruktur, karena itu PR harus dituntaskan. Nah, targetannya apakah 84% jalan mantap itu akan terrealisasi Pak Gubernur? Bagaimana? Insya Allah akan terrealisasi. Jadi gini, ini harga komoditas lagi naik semua. Jagung lagi naik, padi lagi naik, singkong lagi naik, kopi lagi naik, coklat lagi naik, kan? Coklat lagi naik. Nah, ada perbedaan ketika komoditas ini diambil oleh orang luar, maka jadi gini, biaya transportasi logistik ini kan 20% dari total nilai ekonomisnya. Jadi PDRB-nya itu besar sekali dari logistiknya. Kalau ketika harga naik, orang datang ngambil, maka biaya transportasinya ini pendapatannya akan menjadi milik orang. Menjadi milik orang. Gitu. Ambil contoh orang Jakarta, orang mana, biaya logistiknya jadi milik mereka, atau milik industri, milik pabrik. Keinginan kita, biaya logistik ini yang besar sekali ini kembali ke desa, ikut juga masuk ke desa. Jadi udah harganya naik, ekonomi transaksi logistiknya itu juga balik ke desa, sehingga uang di desa itu semakin banyak. Nah, kita ingin orang desa yang nganterin, orang kecamatan yang nganterin, orang kabupaten yang nganterin. Ini memang simpel, antara diambil dan diambil. Tapi kalau ngelihatnya dari kacamata keseluruhan, ini nilai ekonominya tinggi, dan tergantung siapa, buat orang kota atau buat orang desa. Kalau buat orang desa, orang desanya yang makmur. Apa syaratnya? Transportasi. Gitu. Transportasi ke pusat-pusat ekonomi kita, pertanian itu harus segera diperbaiki. Jadi nggak bisa nunggu sampai 2029 kita pace gitu. Kalau nggak, kita sudah ada contoh kan, gara-gara ada tol, gabah kita jadi banyak keluar. Yang tadinya nggak ada perusahaan-perusahaan luar yang ngambil sampai ke pedalaman-pedalaman, gara-gara ada tol. Jalan di desa kita nggak beresin, jalan provinsi nggak kita beresin, akhirnya kaki tangannya mereka sampai ke desa-desa. Akhirnya gabah kita keluar. Apa yang terjadi? Rice milling kita mati semua. Kita kekurangan. Di November, Desember, Januari, Februari kita inflasi beras 1.000 sampai 1.500 per bulan, per kilo, selisih harga ketika ada dan nggak ada. Ini semua karena transportasi. Kalau ini harus segera diperbaiki. Duit terbatas, kita butuh 4 triliun untuk ngeberesin jalan di Provinsi Lampung. Tapi yang urgent sekali itu kira-kira 1,5 sampai 2 triliun, 1,5 sampai 2 triliun, gitu. Kami buat strategi, kami hanya memperbaiki, intinya gini, jalan-jalan yang dilalui oleh mobil pertanian, bukan perkebunan. Pertanian. Kan jadi ekonomi premier kita ini kan ada sektor pertanian, sektor perkebunan, dan lain-lain gitu. Kalau perkebunan jalannya jauh, tapi orangnya dikit, kan? Tapi kalau daerah-daerah pertanian ini daerah-daerah yang density atau kepadatannya tinggi kan, gitu. Itu duluan yang kita perbaiki. Dan itu berdampak terhadap masyarakat. Kalau perkebunan memang dampak, tapi kan jadi uangnya keluar. Kan? Kalau di sini emang petani kita yang menguntung. Itu strateginya dalam. Jadi kita layerin kemarin.
saya potret di 2025 kemarin, perbaiki jalan yang density-nya paling padat. Iya. Di capture kan, dan memang kelihatan gitu. Ada 90-an ruas yang memang benar-benar selama ini karena beda strategi, karena itu jadi kurang prioritas ya. Tapi karena itu sudah jadi strategi, udah jadi target strategi, itu jadi prioritas. Memang kelihatan, memang harus benar jadi kita pakai data itu aja gitu. Dan isunya juga kan, jalan ini kan hanya bukan untuk pertumbuhan ekonomi. Iya. Jalan itu untuk orang ke sekolah, orang ke masjid, orang ke pasar, fungsi sosial juga kan harus pakai jalan gitu. Saya sedih kadang-kadang kalau ngelihat laporan itu orang ke sekolah jatuh, ya kan? Orang ibu ke pasar jatuh, itu mau ke pulang pengajian malam-malam jatuh. Ya, itu kan ya lumayan menyakitkan lah bagi kita sebagai pemerintah yang harus nggak bisa nolong itu. Iya. Jadi fokusnya itu dulu. Jadi mana yang paling padat, dan saya targetkan tahun ini naik 80. Kan ada 3 sebenarnya sumber pembiayaan itu kan bukan perbaikan itu bukan hanya dari APBD saja. Iya. Ada dari APBD. APBD kami solusikan karena kita nggak ada duit, kita pinjam. Kita pinjam, dapatlah sekitar 1, something triliun. Terus kita juga ada program pemerintah pusat namanya IPIJD, Impres Jalan Daerah. Itu lumayan naikin 50 atau 100 miliar per tahun. Ada juga kolaborasi dengan perkebunan. Iya. Kita mereka bantu CSR kok gitu. Mereka sangat bantu. Kali ini gini, dengan saya mereka sangat membantu gitu. Dengan sangat membantu dan lumayan mengimbang. Jadi semuanya bergerak ke arah infrastruktur semua, jalan semua, kesepahaman itu. Dan saya dengar juga Pak Gub harus beton. Harus beton. Ya. Dan beton gini, itu kan membutuhkan biaya sehingga panjang jalan sedikit. Gini Pak Ir, gini. Ketika jalan ini dibenerin, ya, dengan kemampuan uang yang ada di Provinsi Lampung, maka pemerintah Provinsi Lampung akan bisa datang lagi untuk membenerin jalan ini. Iya. Ini 20 tahun lagi. Kalau beton? Enggak. Kalau hotmix? Apapun. 20 tahun lagi baru bisa. Kalau diperbaiki. Jadi Pak, kalau jalan ini dibenerin, terus punya anak kecil baru lahir, Iya. kalau jalannya itu terus tahun depan sudah rusak, maka sampai umur 20 tahun anak ini ngeliatin jalan rusak terus. Seperti itu, ya. Iya, gitu. Dan yang kedua, sekali lagi, ya kita harus ngerti jalan kita ini nggak dipakai, ya ada buat tambang tapi dikit, nggak dipakai buat tambang, nggak dipakai buat produk jadi, nggak dipakai buat apa, dipakai buat padi, buat jagung, buat singkong, buat kopi, buat coklat, yang itu barang-barang petani. Yang kalau kita paksakan mereka bawa mobil kecil, pengusaha akan menekan harga komoditasnya untuk supaya harga logistiknya masuk gitu. Nah, kalau sudah kita buat beton, maka pengusaha tidak bisa menekan harganya. Gitu. Intinya gue rela jalannya rusak, yang penting petani gue makmur. Gitu. Gue gak rela kalau jalan gue rusak, tapi yang manfaatnya itu gak ke petani. Gitu. Iya. Infrastruktur kan memang dari tahun ke tahun, dari gubernur ke gubernur itu yang selalu dikeluhkan oleh warga, dan berarti targetannya Pak Gubernur itu benar-benar 84% di tahun ini, Pak. Ya intinya begini, gue punya visi ya. Kalau dulu orang Lampung malu karena provinsinya jalannya rusak, gue ke depan pengen buat orang Lampung bangga karena jalannya paling bagus, Pak. Amin, amin. Gitu intinya. Jadi spiritnya itu yang kita gitu. Ya, gue pengen orang Lampung ngomong kemana, kampung gue dong beton, kan keren. Tapi ya sekali lagi ini kan wewenang provinsi, bukan hanya wewenang provinsi. Jalan rusak ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota. Yang kita sangat bermasalah itu kan jalan kabupaten dan kota, sangat sedikit sekali. Jalan kabupaten itu nggak lebih 50% yang bagus. Jalan desa itu nggak lebih dari 30% yang bagus. Jadi kalau provinsi pun selesai memperbaiki jalan, kita harus memikirkan bagaimana kabupaten dan desa. Masyarakat kan nggak tahu. Yang taunya pokoknya jalan gubernur atau jalan bupati atau jalan pokoknya. Nah ini kita, jadi memang ini jalannya adalah PR bersama.
kita lagi mikirin setelah ini bagaimana memperbaiki jalan desa. Jalan desa. Mungkin gotong royong nanti kali ya. Iya. Nah, itu jalan, infrastruktur jalan itu Pak Gubernur. Dan satu itu keyakinan Pak Gubernur bisa 84% tuh kami pastinya sangat berbangga bisa mencapai itu nantinya. Nah, yang kedua tadi yang saya singgung adalah PAD. Itu langkah Pak Gubernur kemarin saya lihat adalah menyegarkan salah satu badan yang ASN yang memang bertugas di bagian pendapatan. Saya sebut meskipun Pak Sekda kemarin diwawancarai bahwa itu bentuk penyegaran biasa dalam rotannya itu formalitas. Tapi saya yakin itu karena memang PAD yang belum capai target ya. Dan tapi itu harus didukung karena langkah-langkah salah satu untuk mencapai itu kan tetap SDM harus diganti dan juga sistem strategi yang harus diterapkan untuk mengejar PAD itu mencapai target. Nah, strateginya seperti apa Pak Gubernur? Karena kan tidak mungkin mau 2 kali tidak capai target nantinya. Untuk naikin PAD. Untuk naikin PAD. Yang pertama kita membuka ruang sebesar-besarnya untuk inovasi. Oh, inovasi. Saya akan sangat apresiasi, sangat menghargai, sangat berterima kasih kepada siapapun ASN, apapun jabatannya, dimanapun dia berada, yang bisa memberikan inovasi-inovasi. Gitu. Kalau nggak salah BKD mau buat itu inovasi gitu. Jadi nanti ya inovasi gitu. Kita nggak tahu ya, jadi ada 27.000 ASN kita nggak tahu otak yang mana yang ternyata lewat dia Allah kasih pencerahan karena kalau ditutup semua berdasarkan struktur kan ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga melihat harus berbasis kinerja. Nggak capai target ya begitu, harus siap dievaluasi. Meritokrasi. Hal seperti itulah yang kita lakukan. Dan yang ketiga ya dalam meningkatkan PAD kemarin memang 2025 itu agak gini, PAD kita ini kan 2 aja ya kan. Kalau nggak PKB begini, membuat inovasi dalam PKB kalau nggak hati-hati ini 2 aja ya. Masyarakat yang dirugikan, dimintain ya kan, ada pajak baru dan lain-lain, atau pengusaha ya. Kalau pengusaha ekonomi lagi turun waktu itu, kalau masyarakat ya udah susah kan waktu itu. Jadi 2 hal ini nggak mungkin bisa dilakukan di tahun kemarin ya, di 2025 karena kita emang lagi jadi daripada kita buat kebijakan-kebijakan baru yang menyulitkan pengusaha masyarakat, memberatkan masyarakat dan menyulitkan pengusaha untuk tumbuh, kita mengalah, kita fokus ke existing PAD kita, yaitu PAP, pajak air permukaan, PKB, PPKB dan lain-lain, dan retribusi non pajak. Gitu. Nah, mungkin ini terakhir Pak Gub, dari PAD, infrastruktur tadi sudah kita bahas, singkong, masalah pertanian. Apa sih Pak Gub di 2026 ini selain 4 tadi yang kita bahas itu yang ingin akan dilakukan oleh Pak Gub di 2026 ya Pak Gub? Gini, Lampung ini kaya dengan komoditas ya. Tapi kalau dilihat produktivitas komoditas kita ini masih sangat jauh lebih kecil dibandingin daerah-daerah lain atau negara-negara lain. Misal contoh jagung kita baru 6 ton, di luar negeri sudah 10 ton. Padi kita 5 ton, di luar negeri hampir 10 ton. Kopi, singkong dan lain-lain. Nah, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas ini kan dilakukan masif sekali oleh pemerintah sekarang nih. Ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga yang terjadi dalam tahun-tahun ke depan, kita akan semakin melimpah produktivitas. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah melimpah mau ngapain? Ya kan? Berarti harus disiapkan bagaimana kita memanfaatkan komoditas kita yang surplus semua. Hari ini pun surplus ya, tapi nanti akan lebih surplus. Ini mau diapain? Apa mau dijual mentah lagi kayak yang sekarang ya? Atau kita jadikan keuntungan untuk membuat lapangan pekerjaan, untuk membuat hilirisasi, membuat lapangan pekerjaan, memberikan nilai tambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Jadi kami akan fokus bagaimana kita akan fokus bagaimana nilai tambah sebesar-besarnya bagi komoditas yang ada di Provinsi Lampung itu ada di Lampung. Komoditas kita itu jumlahnya 130-an triliun. Yang dihilirisasi baru 30 triliun.
baru tapioka sama gula, beras, sisanya belum. Kopi kita belum, coklat belum, jagung belum, sedikit yang buat makan gitu. Jadi memang banyak yang belum diapa-apain. Nah, kenapa belum diapa-apain? Ini kan ada bottleneck ini sebenarnya. Ada permasalahan-permasalahan yang membuat hilirisasi di Lampung, industri di Lampung tidak tumbuh dan lain-lain. Ini yang menjadi bottleneck. Nah, ini yang kami selama tahun 2005, 2006 kita mulai buka bottleneck ini. Dan ini sangat kompleks lah. Gitu. Dan insya Allah kalau bottleneck ini kebuka semua, kita cepat gitu. Amin. Ya, demikianlah pemirsa Rilis TV. Diskusi saya dengan Pak Gubernur, kita doakan apa yang dicita-citakan beliau bisa membawa kita menuju kesejahteraan. Tentu akan sangat berbahagia sekali pemimpin itu ketika memang masyarakatnya sejahtera, meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Kita doakan agar para pemimpin kita bisa mewujudkan visinya bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Itu bisa terwujud dan Lampung makin sejahtera, rakyatnya Lampung makin maju di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Rahmat Mirjani Jausal dan Ibu Jihan Nur Lela. Terima kasih Pak Gubernur atas kesediaan waktunya di program Mira Corner di Rilis TV. Dan kepada pemirsa Rilis TV juga saya mohon maaf jika dalam memandu diskusi ini ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.